Saya akan membahas tentang Ustadz Khalid Basalamah, yang mana beliau ini melarang atau menganjurkan supaya tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada murid ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Hari ini saya akan membahas tentang Ustadz Khalid Basalamah, yang mana beliau ini melarang atau menganjurkan supaya tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada murid ya. Yang mana pada waktu itu ada seorang bapak tanya kepada Ustadz ini bahwa anaknya nggak mau nyanyi Indonesia Raya, dan kemudian dinasihati ya udah nggak usah nyanyi, lebih baik dalam hati mengucapkan ayat-ayat ya, dan juga toh pada akhirnya guru juga nggak tahu gitu loh apa yang disampaikan, jadi mendingan nggak usah dinyanyiin. Dan ternyata ini menuai kritikan dari netizen guys. Kenapa terima kritikan? Ya jelas karena dianggap bahwa Ustadz ini anti NKRI, yang artinya Ustadz ini tuduh bahwa dirinya tidak nasionalis. Kemudian setelah terjadi kritikan ini, ada klarifikasi yang beliau lakukan di channel Om Deddy Corbuzier, yang mana beliau membela diri, katanya bahwa bukan saya melarang, tapi memang karena ada pertanyaan jadi saya jawab singkat, cuman gitu doang. Selain klarifikasi dari dirinya, dari beliau, ternyata ada pembelaan dari MUI. Ya biasalah, suka membela kan MUI ini. Bagaimana MUI mengatakan bahwa sebaiknya memang nggak usah dinyanyiin daripada anaknya stres, katanya gitu. Baru tahu ada orang yang bisa stres gara-gara cuma nyanyi lagu Indonesia Raya. Tapi masa sih orang bisa gila gara-gara nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya terus disuruh nyanyi Indonesia Raya? Kalau putus cinta terus masalah banyak, saling tuding, bahkan ngatain istrinya turun mesin, ya mungkin bisa aja jadi stres dan sampai gila. Tapi kan ini cuma nyanyi lagu Indonesia Raya yang bahkan menitnya pun nggak sampai 10 menit gitu guys. Oke, sekarang mungkin ada dari teman-teman yang tanya, Mas Luis, itu kan nggak ada hubungannya tuh sama apologetika Kristen. Oke, baik. Memang nggak ada hubungannya sih, tapi saya kan orang Indonesia. Saya kan harus menjunjung tinggi negara Indonesia ini. Selain itu saya juga seorang guru, saya memiliki murid yang sangat banyak. Dan karena inilah, maka sebenarnya saya memiliki hak untuk berkomentar mengenai larangan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Sebab memang sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang cinta bangsanya, ya jelas aja kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Bahkan di setiap upacara hari Senin, lagu ini harus dinyanyikan. Lalu kalau ada ajaran seperti ini, apakah saya harus diam aja? Ya tentunya enggak. Lalu apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang warga negara Indonesia, dan sebagai seorang tokoh agama? Ya harusnya saya mendorong, memotivasi seorang murid itu untuk menyanyikan lagu kebangsaan itu. Toh ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan bukan berarti kita menyembah negara ini, menyembah Indonesia ini. Tapi justru kita menghormati negara ini sebagai cinta tanah air kita kepada negara ini. Tentunya lagu Indonesia Raya ini patut untuk kita nyanyikan terus-menerus. Memang dalam klarifikasinya, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa dirinya bukan berarti melarang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi ini sebenarnya agak ngeles guys, karena memang ada ajaran beliau yang mengatakan, bingung juga kenapa Nisa Sabian juga nyanyi Ya Tap Tap. Berarti dia sebenarnya juga sudah harus dilarang gitu ya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya Ustadz ini tidak hanya melarang seseorang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Ustadz ini ternyata juga melarang mengucapkan Selamat Natal kepada orang Kristen juga. Ternyata larangan dari Ustadz Khalid Basalamah ini tidak hanya melarang seseorang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ternyata ada larangan lain lagi yang beliau ajarkan juga. Dalam sebuah channel YouTube dikatakan bagaimana di situ larangan keras mengucapkan Selamat Hari Natal untuk Muslim. Ya, ajaran-ajaran klasik yang terus diajarkan ulang-ulang, yang intinya ya supaya mereka tidak mengucapkan Natal kepada orang Kristen juga. Bukan poin atau masalahnya di situ, tapi poinnya adalah
ternyata banyak orang yang mengajarkan melarang ini melarang itu tanpa alasan yang jelas sebenarnya. Sebenarnya bagaimana ketika kita di satu negara, kita hidup di situ, seharusnya kita menjunjung negara itu ya. Karena kita hidup juga di negara itu. Itulah yang mana Alkitab mengatakan bagaimana kita harus mendoakan di mana kita ditempatkan atau di mana kota kita berada. Kita harus mendoakan kesejahteraan dari kota itu. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, mari saya mengajak untuk teman-teman semuanya bagaimana kita mendoakan bangsa Indonesia ini, kita menjunjung tinggi bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini, karena disitulah kita berpijak, kita hidup tanah air kita. Dan mari kita cintai Indonesia. Dan Luis Prasetyo sini, God be with you all.